Auto Family, jumpa lagi di tayangan Tanya Auto sesi ke-9 bersama saya Bambang Karyadi, Sales Advisor dari Auto 2000 Yosudarso. Pada video kali ini kita akan ngebahas mobil yang spesial, mobil yang panjang serta lebar, itu mobil Hiace Premio tahun 2020. Auto Family tonton sampai akhir karena Bambang akan menjelaskan sharing dari customer Bambang yang melakukan bisnis travel ya, dan Auto Family akan mengetahui benefitnya apa aja jika membeli Toyota Hiace Premio. Tanpa panjang lebar, mari kita kupas tuntas. Ini dia Toyota Hiace Premio tahun 2020. Salah satu mobil terbesar yang dijual oleh Auto 2000. Kalau ini mobil komersil yang gagah dan ganteng. Kita mulai dari depan. Lampu depannya dia berisikan lampu-lampu halogen yang modelnya panjang sampai ke samping. Bentuknya itu trapezoid. Nah, model seperti ini banyak digunakan, tapi kalau misalkan kita lihat di Velfire, dia modelnya bentuknya mirip seperti ini, cuman kebelah dua. Nah, jadi dia megahnya masih dapat, ya, mewahnya masih dapat. Kita beralih ke bagian tengah. List chrome yang dipasang ke Hiace Premio pun dia nggak rusuh ya, minimalis, dari kanan ke kiri nyambung, dibikin dua lapis atas bawah, dan chrome-nya itu nggak tipis, tebel, jadi dia kesannya kokoh. Kemudian di bagian bawahnya ini ada grill radiator yang lebar banget ya, lubangnya besar untuk biar udara masuknya banyak, biar pendinginannya bagus ya. Terus di bagian sini ada lampu fog lamp juga, jadi lengkap ya. Lampu jauh, dekat, lampu kecil, lampu sen, sama lampu fog lamp. Walaupun belum LED, tapi ini udah terang banget nyalanya. Mesin yang dipakai Toyota Hiace Premio ini pun udah baru. Dibandingkan dengan yang kemarin, Hiace Commuter, ini mesinnya lebih halus, lebih efisien juga. Kita sangkutin dulu. Di bagian bawah kap mesinnya ini semua udah dicat semua ya. Ini sekarang Hiace Premio pakai mesinnya 1 GD FTV, 4 silinder juga, cuman cc-nya dia lebih gede, 2755 cc, yang menghasilkan tenaga 156,4 PS per RPM-nya pada 3600 RPM. Kemudian torsinya pun dia juga gede banget di 42,8 kg/meter di RPM 1600 sampai 2200. Kita tutup lagi kap mesinnya. Tahu sendiri dong Auto Family, kalau mesinnya diesel itu udah pasti irit, ya kan? Di bagian samping, Auto Family lihat dari depan sampai belakang, Hiace Premio ini punya garis yang simple, minimalis namun tegas. Nyambung dari lampu depan sampai ke lampu belakang stop lamp. Di atasnya pun juga ada garisnya, di bawahnya pun juga ada garisnya. Jadi ada 3 garis tegas yang bikin mobil ini terlihat kokoh. Spionnya dibikin lebih gede, ditambah juga ada spion tambahan yang kita sebutnya tuh supplemental mirror. Di bagian bawah spion utamanya yang berguna untuk pengemudi, biar pengemudinya itu bisa ngelihat lebih luas ke belakang. Jadi blind spotnya itu lebih sedikit, lebih aman, lebih nyaman juga untuk si pengemudinya. Velg yang digunakan oleh Hiace Premio ini, dia memakai velg 16 inci. 16 incinya dia model yang terbuat dari besi ya. Terbuat dari besi, tapi ini tutupan dop rodanya gede. Gede nutupin seluruh velgnya, sama baut-bautnya. Jadi terlihat seperti velg alloy juga. Ban, wah bannya bagus banget nih Auto Family. Yokohama. Karena ini Hiace kan masih produksi dari negara Jepang. Full CBU. Nih ukurannya di 235 lebarnya, 65 R16C. C-nya itu artinya apa? Ini spesifikasi dari Euro, yang artinya ban ini spesialis untuk mobil komersil. Mantap. Interior kita belakangan, sekarang kita ke belakang Auto Family. Nah, belakangnya lihat, lebar banget, luas banget, dan nggak banyak dihiasin apa-apa. Spoiler pun nggak ada, tapi dia untuk wiper belakangnya udah lengkap, dilengkapi dengan washernya juga. High mount stop lamp, terus di belakangnya ada defogger untuk ngilangin kabut. Kalau misalkan kita ke puncak kan sering tuh banyak kabut-kabut ya kan. List chrome nggak panjang, segini doang, tapi bikin dia menjadi lebih elegan. Ini stiker ya, bukan emblem yang nongol. Jadi kalau misalkan
Auto Family mau copotin pun bikin polos itu bisa dan gampang. Model tarikannya dia mechanical ya, masih mechanical. Di bagian samping kiri, nah ini dia Auto Family. Karena kita ada di Indonesia, kita turun pasti dari sebelah kiri. Pintu utamanya ini di sebelah kiri. Nah, pintu sebelah kirinya beda dengan mobil yang di Euro. Kalau Euro itu kan pengemudinya yang sebelah kiri, pintu turun penumpangnya itu di sebelah kanan. Jadi bodi sebelah kirinya polos, sebelah kanannya yang di Eropa itu malah ada pintu untuk bukanya, begitu. Karena nggak mungkin juga kan kita minggir ke trotoar gitu, trotoar kita di kiri tapi turunnya dari kanan, kan nggak lucu. Oh iya, ini Auto Family, lihat. Yang sebelah kanan tadi aku lupa jelasin bahwa di spionnya HS Premio itu sudah ada lampu sen yang LED. Cakep. Bagian eksterior tambah dengan antena Auto Family. Antenanya itu modelnya short pole yang bisa ditekuk. Nah, di bagian pintu depan kanan, dia gagangnya itu modelnya hand grip dan dia udah sewarna dengan body. Kalau misalkan Auto Family belum tahu, ini warnanya warna beige ya. Warna yang kalem. Ayo kita masuk ke dalam. Auto Family juga harus tahu karena kita ngebahasnya ini mobil HS Premio yang sudah dimodifikasi oleh tim Auto 2000 lewat salah satu karoseri yang ada di Indonesia. Jadi bagian dalamnya akan sedikit berbeda, lebih luxury. Nih, seperti ini contohnya. Kalau misalkan standarnya itu tidak ada tirai seperti ini. Tirai jendela-jendela ini dipasangkan sendiri, terpisah. Nah, di bagian dalam pun joknya pun belum kulit harusnya, tapi ini udah dipasangin kulit yang warnanya beige juga. Jadi sewarna seperti eksterior. Nah, aku jelasin mekanismenya. Kalau di bangku ini kan karena nggak ada modifikasi mekanisme, tidak dijadikan elektrik. Bagian depan kanan itu ada head adjusternya. Modelnya model pompa. Naik turun bisa diatur. Sandarannya ada di tuas yang lebih kecil di belakangnya. Ya. Setirnya dia bisa disetting nih, Auto Family. Turun, naik, tarik, dorong, tilt and telescopic. Jadi udah kayak mobil Fortuner. Di setirnya dia polos banget, nggak ada mainan untuk jempol-jempol ya. Di kanan biasanya kan ada untuk ngatur MID, tapi ini nggak ada sama sekali. Tapi MID-nya, multi indikator displaynya lengkap. Ada RPM, RPM-nya itu dia dibatasin sampai 6000 jelas, karena ini mobil diesel. RPM-nya nggak bisa tinggi-tinggi. Di tengah ada kilometer per jamnya, di kanan ada digitalnya. Jadi informasi di sini cukup lengkap. Aku nggak bisa on-in ya karena kita ada di ruangan, takutnya udaranya kurang enak. Jadi kita on-in MID-nya aja untuk ngeliat gambarnya. Ada odometer, terus ada trip A, trip B, terus ada kilometer per liternya juga, konsumsi bahan bakarnya, ada temperaturnya juga untuk indikasi bahwa mobil ini overheat atau enggak. Terus ada average-nya, terus ada range. Range ini penting untuk usaha travel ya. Kita berapa kilometer lagi harus menuju ke pom bensin, itu semua tertulis di MID digitalnya. Kalau di bagian tengah sini, karena dia transmisinya manual 6 speed ya, nih modelnya seperti ini. Kalau mau di setting mundur, kita harus tarik tuasnya, baru ke kiriin ke depan. Nah itu posisi R-nya tuh. Wah, ini udah dipasangin kamera mundur juga Auto Family. Keren. Tapi kalau misalkan Auto Family beli standarnya, ini akan tertutup plastik. Jadi belum ada head unit sama sekali. AC-nya dia model putar, tapi sudah lengkap. Arah semprotan AC-nya pun kita bisa atur. Mau ke muka doang, atau ke muka sama kaki, atau ke kaki doang, atau ada juga semburan untuk kaca depan, biar nggak, biasa kan suka kalau di udara dingin suka ada beku-beku embun gitu kan. Bisa juga untuk penghilang embun yang di depan. Sama di sini ada settingan untuk defogger belakang. Di tengah ini putarannya untuk kecepatan angin, di kanan ini untuk coolernya. Mau disetting freonnya itu seberapa dingin, suhu. Terus yang di bagian bawah sini, si pengemudi HS Premio juga bisa mengatur kecepatan AC bagian belakang. Jadi biasa kan kalau penumpang belakang pengennya kan dilayanin, Pir, AC kurangin. Nah, bisa dari sini. Dikencengin atau dikuranginnya dari sini. Kompartemen yang ada di HS Premio banyak banget.
bahkan tombol-tombol yang slot untuk button-button disediakan banyak banget sama Toyota di HS Premio ini. Lihat aja nih, di bagian dashboard aja di sini udah ada 1, 2, 6. Ini kita bisa taruh macam-macam untuk kalau misalkan kita tambah aksesoris. Di bagian bawah sini ada 3 yang kosong, udah 9 tuh. Nah, di sebelah kanannya Auto Family bisa ngatur ketinggian lampunya secara manual. Jadi contoh ya, ini kan Bambang setelnya di angka 5. Ini adalah posisi paling turun pencahayaan di depan. Karena ini akan berpengaruh banget untuk si pengemudi sama orang yang lawan arah, biar kita nggak nyorot kacanya mereka jika ketinggian ya. Tapi kalau misalkan kita kecepatannya agak tinggi, kita pasti butuh jarak pandang yang cukup jauh. Jadi tinggal naikin aja dari sini. Tuh, lampunya naik sendiri. Mudah. Kalau dulu kan modelnya baut-baut, susah buka kap mesin, ubah dulu kan nggak asik. Terus kompartemen yang di sini ini ada tempat untuk naruh air minum, di sini ada tempat naruh air minum juga, cup holder di situ juga ada. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Di sini ada laci sebelah kiri. Yang di bawah sini untuk buka kap mesin sama buka tutup bensin, dan tutup bensinnya dia ada di belakang kiri. Terus, oh iya, bagian atasnya sun visornya lebar banget ya, dan bisa dicopot. Kalau misalkan cahayanya dari samping bisa ditaruh juga. Ada tempat kacamata, sama ada lampu. Kita juga bisa nyalain lampu yang di sini, settingan pintu nyala terus atau mati. Nah, dan uniknya sandaran atau pegangan tangan nih, bukan sandaran ya. Pegangan tangan yang ada di bagian driver sama penumpang depan kiri itu menyatu melebur ke bagian atas nih. Ini atas bukan cuman pajangan doang ya, tapi dia emang ada tempat untuk penyimpanannya juga. Tempatnya cukup luas. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri juga. Bagian depan udah selesai. Oh ya, kalau misalkan beli ini Toyota HS Premio itu dapat ganjal ban juga. Ganjal bannya itu terbuat dari besi. Kenapa Bambang tahu? Karena ada tulisannya di sini juga. Ganjal roda ada di dalam laci. Karena ini mungkin ganjal rodanya nggak tahu taruh di mana, jadi kita nggak bisa kasih tunjuk bentuknya seperti apa. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, Auto Family lihat di bagian pintunya juga deh. Ini setelan dari pintunya dia tuh bagus banget lekukannya ya. Tuh, dari sini sandaran tangan naik ke atas. Ada juga untuk ngatur-ngatur dari kacanya. Nih, dan dia kacanya pun udah otomatis. Bahkan kiri kanan otomatis. Pada saat kita tekan sekali yang dalam, itu kiri sama kanannya bisa turun sampai habis. Begitupun juga dengan naiknya. Tuh. Sekali tarik aja udah langsung sampai full. Pengaturan spionnya pun dia sudah elektrik. Jadi untuk mirrornya, si pengemudi bisa setting dari dalam dengan cara tombol analog yang ada di sebelah sini. Kiri kanan ada joystick di sini 1 biji untuk ngatur cerminnya. Kemudian spion ini juga sudah retractable, jadi kalau ngelewatin jalan sempit kita nggak perlu ngelipat manual. Tinggal klik aja tombol di sini, bisa ketutup sama buka secara otomatis. Nah, bagian depan sama bagian pengemudi depan kiri kan udah selesai semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terutama, yang akan sangat menjual bagi si Toyota HS Premio ini. Auto Family, pikirkan saja kira-kira bagaimana dan apa yang terjadi jika kondisinya semua sudah kembali normal. Itu akan banyak banget orang yang kangen sama jalan-jalan. Ya, bisnis travel udah pasti akan meningkat sangat pesat. Nah, di sini, ini bagian dalamnya, kalau misalkan HS Premio standar, standar artinya belum dimodif ya. Dalam sini isinya 12, salah, 10. Plus 2 jadi 12. Settingannya itu 2, 2, 2, 4. Jadi totalnya 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena ini sudah dimodif, diubah menjadi 2, 2, 4. 8 orang aja. Footstep yang ada di sini, itu pun dia sudah dimodif menjadi otomatis. Contoh ya, keadaan pintu tertutup, dia akan masuk sendiri. Pada saat dibuka, ini ringan banget pintunya ya. Pintu boleh gede, tapi enteng banget bukanya. Nah, di sini ngunci ya pintunya ya, jadi aman, nggak bisa didorong-dorong oleh orang asing. Footstep-nya keluar sendiri, dan ini bukan cuman pajangan doang, kita bisa injek, dia kuat ya. Jadi untuk orang yang cukup tua atau kesulitan
melompat langsung ke sini, bisa naik dulu di sini. Ada lampunya juga yang bisa disetel nyala atau mati. Ini sangat berguna banget kalau misalkan kita di malam hari, biar nggak kesandung. Yuk kita masuk. Joknya sudah dimodif oleh tim Oto 2000 ya, lewat karoseri Indonesia menjadi jok seperti ini. Sandaran kakinya ini sudah elektrik. Tombolnya ada di sebelah kanan Bambang. Kalau yang bangku sebelah kanan ada di tangan sebelah kirinya. Senderannya pun diatur secara elektrik. Oh, keren banget. TV-nya dipasang 15 inci, atasnya dipasangin lampu-lampu, terus ventilasi udara ini udah beda banget ya, sangat beda. Karena kalau yang belum modif itu ventilasinya itu lebih banyak dari ini, bisa 3, belakang 4 kalau nggak salah, jadi sekitar 13 ventilasi. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6 ventilasi, karena mungkin modifikator berpikir ya buat apa ventilasinya banyak-banyak, toh ini kan jumlah yang diangkutnya juga lebih sedikit dari normalnya. Di bagian tengah sini ini ada meja yang berfungsi banget untuk cup holder tambahan sama naruh benda-benda yang tidak begitu berat. Ada laci sebelah kiri dipasangkan, lacinya model yang tekan ya, jadi nggak ada handle-handlean, bersih tampaknya. Tuh cup holder 3 biji, 1, 2, 3. Bahkan kalau di masa-masa seperti ini, banyak karoseri yang menjual pembatas. Menjual atau menyarankan si customer untuk bikin pembatas antara driver sama penumpang belakang. Pembatasnya itu di sini nih. Dia bener-bener ketutup. Sama kalau misalkan kita naik transportasi umum, sekarang kan banyak yang dipasangkan pembatas ya. Biar safety dan bersih, terpisah. Di sini di bagian tengahnya ada kulkas Oto Family. Lihat. Bisa buat taruh minuman dingin, walaupun nggak banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaleng dimensinya kurang lebih. Audio dipasangin yang single din, mungkin untuk setting DVD sama MP3 doang. Terus kalau kita pindah ke baris ketiga, ini bagian baris ketiganya bisa digeser-geser Oto Family. Tuh. Jadi kalau misalkan kita bawa penumpang sampai ke baris keempat, ini ya minimal ya sopan-sopan dikit lah, majuin. Biar yang belakang dapat legroom. Nah, di baris ini kita bisa ini buka jendela yang ada di sini, jendela kotak. Dia settingannya modelnya klik. Jadi ada beberapa klik. 1/4, setengah, 75%, 100%. Ini lampu-lampunya keren banget Oto Family. Ini bisa disetting ganti warna juga. Contoh ya. Tuh. Keren banget. Bagian dalam aku rasa udah selesai. Sekarang kita akan bahas mengenai bagasi. Penting ya bagasi ya. Tutupnya enteng banget. Ayo kita buka pintu jumbo ini. Oh iya, kalau Oto Family buka hati-hati ya. Hati-hati kena dagu. Ini pintunya panjang banget tuh. Ini dia bagian bagasinya. Kalau misalkan full passenger 8 orang diisi dengan HS Premio yang sudah modif ini, kita disisakan space segini doang. Iya, nggak banyak. Tapi kalau untuk koper-koper yang bukan koper yang paling gede, itu kita bisa selipin ke sini. Masukin ke sini ya. Tapi kalau misalkan nggak bawa full, belakangnya kita lipat. Contoh ya. Kalau beli yang standar, di sini ada cara untuk melipat bangkunya. Karena ini nggak ada, aku peragain aja langsung. Copot dulu headrestnya, habis itu sandarannya ditekuk. Ditekuknya itu dari handle yang ada di sebelah kanan. Habis itu jika udah ketekuk penuh seperti ini, tuas merah yang ada di besi di bagian tengah-tengah ini kita angkat. Terus kita angkat joknya. Cukup berat ya, karena kalau Bambang bandinginnya sama Innova soalnya. Innova lebih ringan dari ini. Besinya, dudukan kakinya bisa kita lipat. Jadi space-nya nggak terbuang banyak. Ada tali di sini, kita kendorkan dulu. Habis itu kita cantelin. Setelah cantelin, kita kencengin lagi. Terus kita tempelin velcro-nya, biar dia nggak goyang-goyang. Biar nggak berisik. Begitupun dengan sebelah kiri.
Oh iya, sebelah sininya harus maju dulu, jadi aku nggak bisa lipat. Kalau ini nggak dimajuin, dia terhalang nih di bagian senderannya. Anggaplah segini, ini baru, muat banyak banget. Mau diisi stick golf pun bisa muat 1, 2, 3, 4, bahkan lebih mungkin, aku kurang tahu ya. Tapi tingginya soalnya tinggi banget ini, tuh, segitu. Ban serep, kalau Auto Family cari, bautnya ada di sebelah sini ya. Bautnya di sebelah sini, kalau kita mau turunin, tinggal pakai kunci roda, diputar ke kiri, ban cadangannya ada di sebelah sini. Dia akan turun. Ban cadangannya dapatnya full size, bannya Yokohama juga. Satu informasi penting lagi, kalau misalkan Auto Family cari tempat untuk naro dongkrak, ada di sebelah sini nih, di pintu sebelah kiri. Nih, di sini ya, tempat untuk naro dongkraknya. Nah, kotak yang ini untuk isi bensin ya. Hampir nggak terlihat ya, jadi elegan. Dan kenapa dia nggak ditaruhnya di belakang kiri? Karena akan sangat mengganggu jika tutup bensin ini ditaruh di sana dan pintunya dibuka. Ya kan? Nggak bisa barengan gitu nurunin penumpang sama ngisi bahan bakarnya. Bahaya juga. Lagi ngisi, kalau ada apa-apa nggak bisa dibuka kan repot. Sistem safety-nya satu lagi, kelengkapan tambahan, Auto Family akan mendapatkan ketokan kaca. Itu regulasi penting banget sih, ya kan? Karena Auto 2000 ikutin regulasi tersebut, makanya dikasih untuk pemecah kaca. Bagian eksterior kan udah Auto Family, interior juga udah. Fitur-fitur dari HS Premio ini juga udah Bambang jelasin semuanya secara detail, walaupun ini mobil yang modifikasi ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini Bambang mau ngejelasin sharing dari customer Bambang pribadi yang telah membeli HS komuter ya, bukan yang terbaru ini Premio. Beliau menjalankan bisnis travel. Nih, kita hitung-hitungan singkat aja langsung. 1 bulan, oke 1 bulan, anggaplah 30 hari ya. 30 hari dipakai 15 hari untuk penyewaan HS komuter. Masih ngomongin yang komuter. Dimana 1 harinya itu bisa menghasilkan profit bersih minimal. Aku ngomongin minimal ya, karena aku akan ngambil angka terkecilnya aja biar nggak muluk-muluk. 800.000 1 hari. Nah, kita kali-kaliin 15 kan, 15 hari maksudnya 1 bulan yang kepake tuh. Kali 12 dalam setahun. 15 kali 12 dikaliin sama 800.000. Keuntungan profit itu aja. Totalnya adalah 144 juta. Terus, oke, kita nggak bisa ngomongin profit doang. Apa aja pengeluarannya dalam setahun? Nih, itu dalam setahun kita ada pengeluarannya untuk driver. Ada pengeluarannya juga untuk bahan bakar. Ada juga pengeluarannya itu untuk kayak ganti ban, pajak, servis, ganti oli. Terus ada pengeluaran juga untuk asuransi, filter solar dan lain-lain semuanya. Kalau dihitung dalam 1 tahun itu menghasilkan 30 juta. Ya, banyak, lumayan ya 30 juta. Tapi sebanding banget dong sama penghasilannya. 144 juta berbanding dengan 30 juta. Dikurangin aja itu masih 114 juta. Banyak. Kalau Auto Family bagi lagi 114 juta dibagi dengan 12. Dibagi dengan 12. Itu akan ketemu angka 9,5 juta per bulan. Di mana 9,5 juta itu Auto Family bisa pakai untuk macam-macam. Bisa untuk nyicil. Nah, kebetulan customer Bambang itu pakainya untuk nyicil. Jadi cicilan bisa tertutup, tabungannya juga dapat. Pada saat selesai dari cicilan itu udah lunas misalkan, si pemiliknya mendapatkan aset yang lumayan besar harganya. Browsing gitu kan, cari HS komuter 2015 dijual di tahun 2020 kurang lebih harganya berapa, itu masih di atas 230 juta. Lumayan banget, ya kan? Nah, kalau misalkan Auto Family mau tahu simulasinya segala macam, keuntungannya apa aja ya, sama bonus-bonus, sama promo-promo yang super banyak dari Auto 2000, buka aja browser, ketik www.auto2000.co.id. Di situ ada namanya Auto 2000 Digiroom. Semua tipe mobil ada di sana. Kita bisa bikin simulasinya juga, bisa ngambil e-brosurnya juga, kita bisa tahu spesifikasinya,
serta kita bisa tanya langsung. Ya, kalau misalkan mau berhubungan dengan sales, di situ ada menunya. Mengenai hitungan yang tadi, HS komuter yang bisa mendapatkan 9,5 juta dalam 1 bulan ya, kita mari hitung-hitung ya. Hitung-hitungnya tapi pakai harga yang HS Premio. Bisa bedain dong Auto Family. Kalau misalkan yang komuter sama HS Premio, itu biaya sewanya aja udah beda banget. Udah pasti biaya sewanya itu lebih mahal yang HS Premio. Jadi kalau misalkan beli HS Premio, itu profitnya pasti lebih banyak dapatnya dibandingkan yang HS komuter. Kalau tadi HS komuter kan 800.000 kan per harinya. Nih, dengan harga mobil yang 500 jutaan, DP 30%, asuransinya full 5 tahun, asuransinya pakai asuransi komersil ya, beda. Itu cicilannya di 9,3 jutaan aja. Artinya masih nutup banget dari 9,5, ya kan? Keuntungan HS komuter bisa bayar cicilan HS Premio yang cuman 9,3 juta. Masih sisa 200.000. Bisa buat di saving. Dengan demikian selesai sudah video kali ini. Terima kasih banget Auto Family sudah menonton sampai akhir. Dukung terus Auto 2000 ya Auto Family dengan subscribe, like, komen, share. Oh iya, di kolom komen Auto Family bisa nge-share ya video apa atau request video apa yang mau kita review selanjutnya. Itu akan ditayangkan kalau misalkan dapat kesempatan di sesi tanya auto yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.